بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد والشكر لله القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده، القائل في حديثه الشريف: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال أيضا في حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di lingkungan BP Batam, yang semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah ini, di hari yang ke-15 dari bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dua nikmat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dilalaikan kebanyakan para manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsiran minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Terasa bagi kita sehat itu adalah nikmat yang sangat besar ketika kita terkapar di rumah sakit ataupun di rumah. Terasa bahwasanya kesempatan itu adalah nikmat yang sangat besar ketika kita saking sibuknya dengan dunia ini, kita lalai, kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kajian ataupun tausiah online ini melalui channel YouTube dari Badan Pengusahaan Batam. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihindarkan dari wabah penyakit virus corona ataupun COVID-19 ini yang sudah melanda lebih dari 200 negara di seluruh dunia, termasuklah negara kita di Indonesia. Sekali lagi, insyaallah dengan kita berada di bulan suci Ramadan, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berdoa, di mana doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaim hatta yuftir, kata Rasulullah, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya tidak la turad, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah kesempatan kita selama berada di bulan suci Ramadan ini untuk berdoa. Semoga kita, keluarga besar BP Batam khususnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia terhindarkan dari wabah penyakit corona ini. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga salah satunya kita dianjurkan untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, kama qala, sedekah bisa menolak bala.
Jadi bala yang datang kita tolak dengan sedekah yang selalu kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Insya Allah kita juga akan terhindar dari wabah penyakit ini, insya Allah. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berkah ini kita akan membahas tentang keutamaan ataupun fadilah dan makna Lailatul Qadar. Sebagaimana ayat suci Al-Quran yang kita bacakan di awal tadi, di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar ataupun malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu ataupun Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan, penuh kedamaian sampai terbit fajar. Subhanallah. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, yaitu Al-Quran. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, di malam bulan suci Ramadan. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa mendirikan malam-malamnya di bulan suci Ramadan, malam-malamnya di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, maka Allah akan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini dalil yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa itu Lailatul Qadar? Kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tentunya sudah mengetahui tentang Lailatul Qadar ini, karena setiap tahun kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Datangnya 1 tahun 1 kali, yaitu di bulan suci Ramadan. Tidak akan kita temui di bulan-bulan yang lainnya. Tetapi ketika kita beribadah di malam tersebut, subhanallah, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Qadar tadi, khairum min alfi syahr. Lebih baik kita beribadah daripada kita beribadah selama 1000 bulan, ataupun kita genapkan menjadi 83,4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, artinya memang malam Lailatul Qadar ini malam yang istimewa, dan kita tidak dapatkan di malam-malam lain, hanya 1 tahun 1 kali saja. Tapi itu bagi orang-orang yang mendirikan malamnya. Bagi orang yang tidak mendirikan malamnya, orang yang tidak beribadah, maka dia tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ketika dia hanya tidur saja, artinya dia tidak akan mendapatkan malam itu. Dia tidak akan mendapatkan pahala ibadah yang lebih baik daripada dia beribadah selama 1000 bulan tadi, selama 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa secara etimologi,
Lailah itu artinya malam dalam bahasa Arab. Al-Qadar ini ada beberapa arti. Yang pertama artinya adalah penetapan. Artinya kenapa penetapan? Sebagaimana yang kita ketahui di dalam rukun iman kita, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Nah, kita percaya dengan takdir baik dan buruk. Ya, ini keyakinan kita sebagai umat Islam. Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita wajib percaya qada dan qadar. Ya, ini diambil dari kata tadi. Qadar adalah penetapan, artinya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan terkait dengan Lailatul Qadar ini, Allah menentukan segala urusan-urusan umat manusia yang ada di dunia ini, yaitu di malam Lailatul Qadar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, qadar juga bisa berarti kemuliaan. Kenapa mulia? Karena tadi di dalam surah Al-Qadar di ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia itu kembali kepada Al-Qur'an. Kita turunkan Al-Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam itu malam yang sangat mulia. Kenapa? Karena memang malam itu malam diturunkannya Al-Qur'an. Subhanallah. Nah, kita ketahui di dalam sejarah Al-Qur'an itu diturunkan 3 kali yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, Allah turunkan Al-Qur'an itu ke Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit pertama. Nah, kita ketahui langit itu ada 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Sidratul Muntaha, Al-Mustawa, kemudian Arash. Di sana ada Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz itu Allah turunkan Al-Qur'an itu 1 kitab, 1 mushaf yang berada yang ada di kita sekarang ini. 1 mushaf itu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz itu sebagaimana Allah katakan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Kita ketahui tadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil di bulan suci Ramadan, fil ashril awakhir fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Nah, jadi malam yang ganjil di 10 hari terakhir adalah malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, tidak ditentukan malam berapa, kita tidak tahu, itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tetapkan hanya menyebutkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang ganjil. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia di Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah turun ke bumi, ke dunia, yang melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan pertama sekali di Gua Hira, yaitu di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini para ulama memang ada berbeda pendapat, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwasanya diturunkan pada malam 17 Ramadan. Nah, maka kita biasanya di Asia Tenggara ini, khususnya di Indonesia, kita memperingati nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran itu pada malam 17, tapi bukannya malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa? Karena malam Lailatul Qadar tadi perlu kita ketahui bahwasanya Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu 1 mushaf. Kemudian Allah turunkan dari 1 mushaf itu, Allah turunkan perlahan-lahan bertahap sampai selama 23 tahun. Allah turunkan Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah SAW, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah, sampai Rasulullah SAW wafat. Nah, ini di malam 17 Ramadan. Nah, ini
disebut dengan malam kemuliaan karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar itu juga artinya sempit. Kalau dilihat dari kamus bahasa Arab, artinya sempit. Kenapa sempit? Nah, di dalam surah Al-Qadar tadi ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Subhanallah. Kenapa sempit? Karena Allah turunkan malaikat-malaikat. Saking banyaknya malaikat-malaikat yang kita tidak nampak dengan kasat mata kita. Ya, kalau kita nampak berdesak-desakan di bumi ini ketika malam Lailatul Qadar itu, ketika para malaikat turun, maka disebut juga qadar itu artinya sempit. Nah, itu secara etimologi. Kalau secara terminologi, secara istilah syar'i, itu tadi kita katakan dari awal, dari dalil-dalilnya kita ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang apabila kita beribadah di malam tersebut, nilai ibadahnya itu melebihi daripada kita beribadah di 1000 bulan. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang perlu kita ketahui di malam Lailatul Qadar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Rasulullah beribadah tidak biasanya, tidak sama dengan ibadahnya 10 hari pertama, 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Nah, tetapi di 10 hari terakhir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi istri-istrinya untuk menggauli istrinya. Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Shadda mi'zara. Kemudian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika 10 hari terakhir aiqadha ahla, membangunkan keluarganya. Artinya Rasulullah tidak mau beribadah hanya sendiri, tetapi membangunkan keluarga. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya jangan kita bangun sendiri di malam Lailatul Qadar, kita bangunkan juga keluarga kita biar sama-sama kita dapat pahalanya. Kemudian ahya laila, Rasulullah SAW di 10 hari terakhir menghidupkan malamnya. Artinya Rasulullah SAW selalu beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir. Kenapa? Pertanyaannya, tidak dilakukan di 10 hari pertama dan di 10 hari kedua, tetapi dilakukan di 10 hari terakhir karena Rasulullah SAW ingin mendapatkan malam kemuliaan tadi, malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Demikianlah mungkin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya yang hadir di kajian online ini di 10 hari terakhir nanti, di malam-malam yang ganjil, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29, ada 5 malam bisa kita kejar, bisa kita, di hadis yang lain iltamisuha fil ashril awakhir, kata Rasulullah, tangkap dia, pegang dia. Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Insyaallah kita akan dapatkan malam Lailatul Qadar. Qulu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Terima kasih dan mohon maaf. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Marsafwan bin Abdul Wahab untuk dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.